Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena saat ini kita berkesempatan untuk dapat bersilaturahim, berinteraksi, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat walaupun melalui media online atau daring. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas atau membicarakan atau saya akan menyampaikan satu topik tentang manusia dan agama sebagai bahan pandangan untuk nanti dapat mendorong diskusi ke depannya pada program TPB ini. Kalau kita berbicara tentang manusia dan agama, ini tentu akan sangat berkait dengan kehidupan kita. Kita ketahui bersama, kalau kita perhatikan nantinya, di dalam Al-Quran itu tersendiri tercatat setidaknya ada kurang lebih 80 surat, yang di dalam surat itu ada kurang lebih 359 ayat yang membicarakan atau menuliskan, mencantumkan kata manusia. Jadi dapat kita bayangkan betapa manusia ini menjadi bagian yang sangat sentral, banyak dibicarakan pada Al-Quran sebagai pegangan hidup kita beragama. Demikian pula kalau kita lihat kata agama dapat kita temui pada 71 ayat dalam 43 surat. Jadi begitu banyak juga. Itu menunjukkan salah satunya bahwa memang agama ini dihadirkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu betapa pentingnya, sehingga karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, begitu banyak hal-hal terkait dengan hal tersebut. Ayat-ayat atau surat ini nanti dapat kita pelajari bersama sebagai referensi bagi kita dalam mendorong berbagai diskusi. Yang lebih penting adalah referensi bagi kehidupan kita dan juga bisa menjadi inspirasi. Dan dalam kesempatan ini atau ke depan dengan interaksi ini mudah-mudahan kita dapat memperoleh hikmah dari berbagai hal yang kita pelajari atau kita bahas. Nah, begitu banyaknya aspek atau luasnya yang dapat dibahas terkait dengan manusia dan agama di dalam Al-Quran ini, maka kita akan membatasi beberapa hal terkait manusia atau konteks manusia ini, mulai perkembangannya seperti apa, yang kalau kita perhatikan betul-betul apa yang dalam Al-Quran ini menjiwai atau menginspirasi atau betul-betul terkait dan dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa itulah perjalanan perkembangan manusia. Demikian juga dengan sifat-sifat dasar interaksinya dan harus seperti apa ke depannya, yang nanti akan kita lihat betapa pentingnya agama ini sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat Maryam ayat 67 misalnya, begitu, dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya pada awalnya, pada penciptaan awalnya, memang tidak dikenal wujudnya. Dan ini sebenarnya menunjukkan pada kita, agar kita betul-betul memahami, menyadari. Dan kendati nanti kita ketahui betapa sempurnanya, kompleksnya penciptaan manusia dalam pandangan ilmu pengetahuan atau dalam pandangan manusia bagi mereka yang betul-betul memikirkannya,
Namun kalau kita telusur bagaimana manusia diciptakan, mulai tidak berwujud, lalu kalau kita pahami manusia itu diciptakan dari tanah liat kering atau lumpur yang hitam, seperti tertulis pada surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamam masnun. Demikian juga pada surat Ar-Rahman dikatakan khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Nah, ini mengingatkan kita pada hakikat sebenarnya kalau melihat secara jasmaniah, secara fisik gitu. Kita diciptakan itu berasal dari tanah. Nah, kalau kita urai betul-betul, nanti ilmu pengetahuan mengatakan bahwa unsur-unsur zat yang membentuk manusia memang ditemukan semua dari tanah. Itulah yang menyebabkan pemahaman kuat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Bahwa memang unsurnya ada di sana. Apa makna yang dapat kita pahami dari sini? Ya, kita tidak perlu merasa lebih dari yang lain kalau melihat asal-usul atau materi yang membentuk manusia itu sendiri. Itu satu sisinya, bahwa secara material, kalau kita perhatikan, unsur yang masuk tubuh kita, apakah itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, semua, itu ada di dalam tanah. Dan itu pun kurang lebih yang membentuk unsur yang membentuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, di alam ini. Artinya apa? Kembali ya, tidak perlu kita merasa lebih dari yang lain. Satu hal itu. Sisi lain yang juga perlu kita pahami, kita berasal dari tanah, dari alam ini, itu menyatakan bahwa sumber kehidupan kita pun karena unsur tubuh kita berasal dari tanah, ya pasti akan berasal dari bumi atau tanah itu. Apa makna yang dapat kita peroleh? Peliharalah bumi atau tanah. Karena kita bisa hidup, awal kehidupan dari tanah, dari bumi, maka kita bisa hidup pun karena adanya bumi, tanah. Jangan kita rusak itu. Di satu, walaupun kita meyakini secara pengetahuan merupakan makhluk yang sempurna ciptaannya, paling kompleks, jangan lupa kalau melihat unsurnya tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Nggak perlu sombong. Yang kedua tadi, diciptakan dari tanah, kehidupan dari tanah, dari bumi, maka pelihara bumi. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa memanfaatkan unsur yang ada di bumi. Nah, berikutnya mari kita perhatikan. Itu materi awal bagaimana manusia diciptakan. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pada surat Al-Kahfi juga dikatakan tanah, lalu dikatakan dari mana asal usulnya dalam perkembangan reproduksi manusia itu. Dari tanah ini kemudian menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Lalu jadikanlah engkau manusia. Di perkembangannya tanah, air mani. Ilmu pengetahuan mengatakan demikian, dapat dibuktikan nanti. Bahwa tadi unsur-unsurnya ada, sampai menjalankan unsur tadi unsur mati. Kalau kita sebut tanah itu adalah zat yang tidak hidup. Begitu muncul kehidupan, muncullah air mani. Air mani ini apa nanti? Karena kita tahu reproduksi perkembangan manusia berikut berasal dari satu sel sperma yang ada di air mani ini ya. Nanti akan kita lihat pada ayat berikutnya bahwa di surat Al-Nahl dikatakan ya, khalaqal insana min nutfah. Allah telah menciptakan kita dari mani. Kita ingat lagi nih, kalau kita perhatikan di surat As-Sajadahnya gitu ya. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadikan keturunan dari ini ada kata penting nih ya, dari Saripati yang hina, bahwa tsumma ja'alna naslahu min saulatin min mimma'in mahin. Ya. Jadi dari Saripati yang hina.
kembali mengingatkan kita ya, betapa kompleksnya, sempurnanya wujud manusia hidup ini. Jangan lupa, asal usulnya dari tanah, kalaupun mulai menjadi kehidupan, diwakili benih awalnya dari air mani, saripati, ada sperma yang hina sebetulnya. Supaya kita paham betul, menyadari asal usul tidak perlu kita terlalu sombong, berlebihan. Namun kembali nanti, kesempurnaan ciptaan tadi sebetulnya ada kepentingan ya, menjadi fasilitas agar kita dapat menjalankan message atau pesan ke depannya. Ini yang perlu kita pahami nantinya. Jadi di langkah berikutnya kalau kita perhatikan pada step berikutnya, ada lagi ayat di Al-Insan ya, bahwa inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Ya. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Jadi ini perjalanannya ya. Tanah, bahan material dasarnya. Lalu karena kehidupan, ya, dijalankanlah lewat bentuk sel kehidupan, air mani bercampur. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu, sekian puluhan abad yang lalu, ya, Quran menyatakan demikian, dan ilmu pengetahuan membuktikan memang demikian. Air mani yang bercampur, kemudian menjadikan air mani ini tersimpan dalam rahim yang kokoh. Gitu ya. Nah, dikatakan juga bahwa mulanya setetes air mani ditumpahkan ke dalam rahim. Kalau kita lihat perjalanannya, ya, perjalanan fertilisasi terjadi, begitu ya, ditumpahkan, masuk ke dalam rahim, bertemu, begitu ya, melekat, di awalnya bertemu dulu, menyatu ya, dengan ovum di daerah saluran telur ya, di tuba. Kemudian dia nanti akan turun kembali ke dalam rahim, ditempatkan. Betapa Quran ini menjelaskan ya, begitu lengkap, begitu detail sebetulnya, yang membawa kita untuk mendalami lebih dalam pengetahuan tersebut. Jadi material dasarnya, kehidupannya, ya, ada makna tentang betapa luar biasanya penciptaan, tetapi kita juga tidak harus bersombong, karena betapa sebetulnya kita diciptakan di sesuatu yang tidak ada bedanya dengan hidup makhluk lain, dari material yang hina sebetulnya, begitu. Hanya kompleksitas penciptaannya pun, begitu ya, dalam perjalanan manusia berikutnya diceritakan secara detail, yang mengandung berbagai ilmu pengetahuan yang sampai sekarang sebetulnya masih banyak hal yang belum terungkap atau difahami dengan baik. Ini perjalanannya. Nah, dari situlah kemudian dijadikanlah sepasang laki perempuan dan berkembang biaklah manusia. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya, ini yang penting untuk kita pahami, ya, bahwa Allah menciptakan kita dari tanah, perjalanan, kemudian dari air mani, kemudian menyediakan kamu berpasang-pasangan laki dan perempuan. Nah, ini yang luar biasanya. Tidak ada seorang pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semua dengan sepengetahuan Allah, dengan kuasa Allah. Dan tidak dipanjangkan umur seorang ataupun dikurangi umurnya, melainkan semua sudah menjadi ketetapan Allah dan tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ini harus kita paham bersama ya. Kehidupan ini, jadi manusia itu sebetulnya pada hakikatnya kembali ciptaan Allah yang materialnya dari bumi, dari tanah, tidak ada bedanya dengan material makhluk yang lain, begitu. Setelah itu dihidupkan, kejadiannya berawal dari material yang hina,
dalam perjalanan kehidupannya diceritakan secara detail di dalam Al-Quran, yang mendorong kita memahami dan benar adanya, begitu. Sejauh apapun kita mengetahuinya tadi, menjadi makhluk berpasangan, untuk menjadi atau tidaknya, lahir atau tidaknya, berapa panjang umurnya, walaupun materialnya sama, begitu, itu ada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua sudah tertulis secara pasti di Lauh Mahfuz. Nah, apa makna yang dapat kita peroleh dari sini? Bahwa itu semua kekuasaan Allah, maka ya pada akhirnya tentu sebagai makhluk yang diciptakan harus betul-betul paham dan siap menjalankan apa yang diamanahkan oleh Sang Pencipta. Begitu sejatinya manusia. Begitu ya. Dan istimewa lagi kalau kita perhatikan ayat Allah yang lain yang ada pada surat Al-Hajj, dikatakan, kenapa sampai ada peringatan seperti ini, gitu ya? Karena nanti muncul bahwa betapa luar biasanya penciptaan ini. Kata halusnya, tidak sedikit manusia yang ingkar atas penciptaan tadi, yang tidak mau mengetahuinya, tidak mau mempelajarinya, bahkan ingkar, gitu ya. Sehingga dikatakan, jika engkau manusia meragukan hari kebangkitan, dan dikatakan dilahirkan, diciptakan, dilahirkan, hidup, dipanjangkan atau dipindahkan umur, akhirnya juga mengalami kematian dan akan dibangkitkan, gitu. Maka diingatkan kembali, kamu berasal dari tanah. Suatu saat dari tanah tadi akan diperkembangbiakan melalui material yang hina, kemudian menjadi segumpal darah. Ini lebih detail lagi. Kalau kita lihat perjalanan bagaimana embriologi itu, manusia itu lahir, berkembang dari darah, menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya, tapi ada yang tidak sempurna. Kita mengetahui ada manusia atau bayi yang lahir sempurna, lengkap semua. Ada yang tidak sempurna. Bukan hanya tidak sempurna umur kehamilannya, tetapi bentuk tubuhnya juga ada yang tidak sempurna. Ini agar kenapa? Menunjukkan tadi kuasa Allah, dan itu ada pengetahuan di balik itu yang kita pahami. Lalu ditetapkan ya di dalam rahim, ya, tadi sudah kita pahami bersama, sampai waktu menentukan. Tadi ada yang term, waktunya memang waktu kehamilannya cukup waktu, ada yang tidak cukup waktu, ada yang sempurna, yang tidak sempurna, begitu. Kemudian dilahirkanlah, begitu, berangsur-angsur menjadi dewasa. Ada yang disampaikan pada umur tua, yang nantinya kapasitasnya kembali berkurang, menjadi berbagai kemajuan perkembangan yang begitu luar biasa, kapasitasnya berkurang hingga pikun akhirnya. Bahkan tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi ini mengingatkan kita, karena dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita tidak sadar menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal baik yang kita terima. Kita kadang-kadang meyakini itu adalah achievement atau hasil yang kita peroleh atas usaha kita. Nah, mari kita ingat dengan memahami hakikat asal-usul manusia, terjadi kehidupannya, yang ilmu pengetahuannya sudah menjadi luar biasa, pemahaman tentang tersebut, tapi masih juga banyak misteri yang tidak dapat difahami manusia. Mengingatkan kita bahwa itulah kuasa Allah. Sebagai makhluk yang ciptakan, mari kita jalankan apa yang menjadi amanah dari Sang Pencipta. Sebagai makhluk yang sebetulnya bahan bakunya tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain, tidak perlu merasa lebih. Sebagai makhluk yang diciptakan dari material yang sebetulnya dikatakan hina, tidak perlu sombong. Gitu. Sebagai makhluk yang diciptakan dari bumi
yang akan menjadi bahan kehidupan kita, mari kita pelihara bumi sebagai makhluk yang memang akan berkembang, tapi jangan lupa suatu saat juga akan kembali. Berbagai perkembangan pengetahuan kita miliki juga akan hilang. Maka tidak ada kata lebih baik kecuali kita betul-betul bergantung pada Allah, Sang Pencipta. Allahu Ahad, Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Sesuatu yang pernah kita ketahui, akhirnya juga menjadi tidak kita ketahui. Nah, dari ini semua meyakini membuat kita lebih yakin bahwa tentu kalau kita bergantung, sudah sewajarnya, sepantasnya kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dengan melihat apa yang telah digariskan sebagai petunjuk bagi kita. Nah, jadi dari perkembangan tadi, kita pahami betul bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi, kembali ya, pemahamannya apa? Bukan untuk menyombongkan diri, namun untuk kita syukuri sebagai fasilitas untuk menjalankan amanah sebetulnya. Fi asani takwim, ya, kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik, yang sempurna. Harus diingatkan kembali oleh Allah bahwa ya, dalam penciptaan manusia ini, kalau mereka memahami, sebetulnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penciptaan bumi yang lebih luar biasa. Bahkan kalau kita bandingkan bumi, manusia itu kecil. Walaupun dalam aspek mikro, dalam aspek kecil, kita sudah ungkap ya kompleksitas yang ada di dalam sel. Bayangkan apa yang terjadi di dalam bumi ini. Dunia mikro itu terjadi juga dalam skala makro di bumi ini. Yang keteraturannya luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan penciptaan makhluk yang lain, walaupun kita diciptakan begitu sempurna kompleksitasnya, terutama ya, kepemilikan proses berpikir, ya, akal, yang sekarang orang berusaha untuk mereplikasikan ya, otak manusia ini dengan menciptakan artificial intelligence, ya, karena ilmu komputasi yang luar biasa. Namun ada aspek-aspek yang tidak mungkin sampai sekarang tergantikan ya oleh upaya manusia meng-create sesuatu. Kalau kita perhatikan gambar ini tadi bahwa menunjukkan material, ya, zat dasar penciptaan manusia itu ada di alam, sebagaimana makhluk hidup yang lain, gitu ya. Nah, hanya luar biasanya penciptaan bumi yang begitu kompleks. Ya. Kadang-kadang tidak disadari oleh manusia. Kebanyakan manusia tidak mengerti hal tersebut. Jangankan bumi yang begitu kompleks, di aspek penciptaan manusia, petunjuk detail yang ada di dalam Al-Quran itu hanya sebagian sebetulnya. Masih banyak hal yang belum manusia pahami. Di sanalah pentingnya kita terus menggali untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut. Dari mana? Ya, kalau kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Pencipta, tentu mari kita cari petunjuk itu dari Sang Pencipta. Ya. Yang kita kenal, ya, hal tersebut, ya, sudah diingatkan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Artinya apa? Pengertian baca ini. Kembali, mari kita banyak belajar, melihat, mencari berbagai petunjuk. Petunjuk yang mana? Tentu harus ingat. Kita diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Maka sudah disebut dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mencari petunjuk, belajar ilmu pengetahuan. Ya. Untuk kehidupan ini dari mana? Dari Allah yang menciptakan. Ya. Detail tadi menciptakan manusia di segumpal darah sudah kita pelajari, ya.
Dan Allah ini mengajarkan kita sebetulnya. Memang kalau kita perhatikan ini, sudah selayaknya kita tidak mencari petunjuk, ilmu, pengetahuan, pembelajaran dari hal yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa Allah memberikannya itu. Jadi karena sudah dikatakan bahwa manusia itu memang banyak tidak tahu. Jadi kalau ada di antara kita yang seolah-olah banyak tahu, sok tahu, harus mulai banyak beristighfar bahwa sebetulnya banyak yang tidak kita ketahui. Bukan semata-mata tentang ilmu pengetahuan, bahkan jalan hidup kita ke depan pun banyak yang belum kita ketahui. Untuk mengetahuinya, belajarlah, membacalah dari apa? Dari petunjuk Allah. Nah, tentu petunjuk tadi sebagai umat manusia yang datang dari Allah sudah kita pahami. Apa petunjuk itu? Itulah sebetulnya agama. Gitu ya. Jadi agama inilah yang akan mendorong kita ya, sebagai makhluk ciptaan Allah untuk mengikuti amanah yang Allah berikan. Karena tidak diciptakan manusia kecuali untuk menyembah Allah, menjalankan amanah beribadah. Gitu. Dikatakan. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Seperti apa peribadahannya, seperti apa menjalankan amanahnya, itu kembali. Kita ikuti apa yang telah digariskan oleh Allah. Agar apa? Agar kamu bertakwa, agar kamu patuh. Gitu. Tentu yang terbaik kalau kita diciptakan ya patuh pada Sang Pencipta. Kenapa? Karena benar tidaknya jalan kehidupan ini sudah ditetapkan. Yang menciptakan pasti sudah menggariskan. Diciptakan dari material apa sudah tahu betul. Gitu. Kalau mau sehat, mau tetap berjalan umurnya panjangnya, kehidupannya lurus seperti apa, ya ikuti pasti yang Maha Pencipta ini yang tahu sebetulnya perjalanannya akan seperti apa. Disebut tadi, kalau mengikuti itulah hakikat dari takwa. Nah, apa petunjuknya? Nah, dikatakan gitu. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin gitu ya. Jadi petunjuknya apa? Al-Qur'an. Nah, sebagai kitab suci bagi siapa? Ini adalah hakikat sebetulnya wujud dari apa yang disebut sebagai agama atau petunjuk tadi. Agama itu din atau petunjuk. Nah, petunjuknya tertulis ya, dalam satu kitab yang kita kenal sebagai Al-Quran. Itu wujud atau formula ya, dokumen dari kita beragama. Jadi belajar, diciptakan, ikut Sang Pencipta. Ikut Sang Pencipta, Pencipta pun sudah menciptakan, sudah memberi fasilitas, mengatakan belajarlah. Aku ajari engkau dari sesuatu yang tidak tahu. Nah, formula Al-Quran ini sebagai petunjuk, formula yang formal. Namun Allah pun mengatakan, ada petunjuk-petunjuk Allah ya, yang memang tertulis dalam Al-Quran dan juga yang tidak tertulis. Yaitu yang ada di alam ini. Nah, jadi barang siapa, dikatakan, wa may yatasim billahi faqad hudiya ila syirati mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi kepada jalan yang petunjuk pada jalan yang lurus. Ya, berpegang teguhlah. Diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta sudah memberikan fasilitas. Ya. Di surat Al-Alaq dikatakan fasilitas apa? Bisa dimanfaatkan kalau kita mau belajar membaca, menggunakan berpegang teguh pada agama Allah. Nah, sebagai seorang Muslim, ya, dikatakan agama Allah itu dituangkan ya, dalam petunjuknya dalam Al-Quran ini bentuk formal, ya, dokumen yang tertulisnya.
Namun dikatakan ada dokumen yang tidak tertulis. Dan manusia itu memang diciptakan untuk apa? Menjalankan amanah Allah, beribadah. Agar memang beribadahnya benar, bertakwanya benar, dikatakan. Petunjuk untuk orang bertakwa itu apa? Al-Quran. Al-Quran ini adalah wujud dari pegangan kita beragama. Jadi agama ini kembali ya menjadi pegangan, memang diturunkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan, kalau kamu ingin selamat, berpeganglah pada agama Allah. Sebagai petunjuk dan merupakan jalan yang lurus. Jadi ini semua suatu konteks yang sudah dirancang sangat luar biasa oleh Sang Pencipta. Menciptakan, tidak hanya menciptakan, tapi memfasilitasi. Ya. Fasilitasinya bagi kehidupannya, bumi ini adalah fasilitas. Memanfaatkan dengan apa? Tadi. Dengan petunjuk, dengan tata cara. Tata caranya adalah agama tadi. Ya. Terdokumentasi dalam bentuk apa? Tadi. Kitab. Ya. Dan di akhir zaman ini tadi lah. Kitab tersebut adalah Al-Quran dan agama tersebut adalah Islam. Nah, dikatakan nih, wa arsala rasuluhu bil huda. Jadi Allah yang telah mengutus Rasul dan memberi tunjuk. Wa dinil haq, sebagai agama yang benar. Jadi dalam beragama ini fasilitasnya luar biasa. Faham bahwa manusia diberi kesempatan belajar, membaca berbagai hal. Tapi luar biasanya kasih sayang Allah itu tidak hanya lewat alam ini kita belajar, di fasilitas. Dihadirkan Rasul. Pembawa berita gembira. Yang membawa petunjuk tadi. Dari waktu ke waktu makin disempurnakan. Untuk zamannya. Jadi, arsalahu bil huda. Jadi mengutus Rasul. Bil huda juga petunjuk ya. Wadinil haq ya, dan agama yang benar ya. Ada Quran, agama yang benar. Ya. Liyuthiru ala dini kullih ya. Dan agama itu benar. Agama benar itu apa? Islam ya. Benar Islam dan agama terbaik begitu. Kenapa sampai dimunculkan seperti ini? Karena tadi lah. Manusia banyak yang ingkar hakikatnya. Kenapa? Karena merasa paling sempurna tadi ya. Melihat makhluk yang lain ya. Bukan makhluk yang lain, bahkan antar manusia kadang-kadang muncul kesombongan. Karena melihat zat tadi, kesempurnaan. Orang ada yang merasa kalau hidungnya lebih mancung, lebih baik dari yang lain. Sehingga muncullah keingkaran, melupakan ya, petunjuk yang benar itu apa, yang memang datang dari Allah. Namun kasih sayang Allah pada manusia, pada penciptaannya tadi dilengkapi penciptaannya begitu luar biasa, walaupun diingatkan berasal dari materi yang sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang lain, materi yang hina sebetulnya dalam penciptaan yang begitu sempurna. Kadang-kadang difahami, manusia itu lupa, banyak tidak tahu, diberi fasilitas untuk mengetahui, berilmu, petunjuk, dihadirkan Rasul. Sempurnanya agama ini. Itulah pada saat kita memahami hakikat asal-usul manusia, memahami manusia seperti apa, begitu, bahwa kita diciptakan dan Allah begitu sayang Ar-Rahman Ar-Rahimnya, penciptaan itu sudah dilengkapi dengan berbagai hal untuk kehidupannya dalam menjalankan amanah, begitu. Kelengkapan itu yang terpenting adalah tadi petunjuk agar amanah tadi jalankan dengan baik, sesuai dengan amanah bertakwa. Yaitu agama ini diwujudkan dalam pertunjukan adalah Al-Quran. Dan dibawa oleh seorang Rasul. Sampai agar manusia faham, ya, dihadirkan Rasul.
Bukannya Al-Quran, tapi bagaimana Al-Quran ini dijalankan dalam kehidupan. Kita tahu bahwa kalau orang bertanya tentang karakter sikap, ya, akhlak Rasul, itulah Al-Quran. Artinya apa? Bukan hanya dokumen, tapi bagaimana dokumen diterapkan pun diberi contoh. Betapa luar biasanya penciptaan manusia ini kalau manusia memahami. Lengkap semua. Inilah kaitan antara bagaimana manusia diciptakan dengan agama yang sudah menjadi petunjuknya. Sehingga kalau kita ingin memang paham betul, menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diciptakan, yang harus kita yakini, ya jalanilah kehidupan ini dengan mengikuti petunjuk agama. Dan agama yang benar dan diunggulkan inilah Islam. Di berbagai sisi kehidupan. Nah, dalam kompleksitas kehidupan sekarang ini, makin tepat gitu. Di saat orang mulai mendapatkan banyak pengaruh, banyak temuan, banyak berita, banyak informasi yang kadang-kadang kita sulit menilai ya, kebenarannya. Dikatakan agama yang benar, peganglah petunjuk yang benar, yaitu apa? Islam. Mari selalu kita kembali pegang teguh agama kita kalau mau selamat. Itulah jalan yang lurus. Ya. Itulah agama kita, itulah Islam. Gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk sampai ke sana, memang tadi dikatakan hak Allah betul-betul. Allah sang pencipta tahu mana yang disampaikan pada umur lanjut lalu lupa, mana yang diciptakan dengan sempurna, mana yang tidak sempurna. Begitu. Ya akhirnya dalam memperoleh petunjuk pun ada hak Allah, kekuasaan Allah. Mari kita selalu minta, memohon agar Allah memberikan petunjuk tadi pada diri kita. Karena tadi yang diingatkan ya, materi asal-usul manusia yang tidak ada bedanya mendorong kita tidak boleh sombong, bahkan untuk dapat memahami petunjuk agama ini pun ya, mari kita minta kepada Sang Pencipta, pada Allah gitu ya. Jadi agar dibukakan hati, pintu hati kita untuk dapat memperoleh petunjuk gitu. Untuk dapat memahami agama ini. Gitu. Materialnya ada semua, seperti halnya manusia diciptakan. Setelah diciptakan untuk dapat terus hidup, materinya ada di dunia. Tidak semua orang dapat memanfaatkan bahan baku tadi yang ada di bumi untuk melanggengkan kehidupan yang berbeda-beda. Materi agamanya ada, dan tidak semua orang dapat memperoleh agama tadi, memahaminya dengan sama. Mari kita bermohon pada Allah agar cahaya Islam tadi sampai dan terus ada pada diri kita. Dengan tingkat yang berbeda, sebagai rahmat dari Allah atas perbedaan tadi, tapi tetap pegang teguhnya adalah memohon cahaya Allah. Mengingat Allah. Ini adalah kuasa Allah kembali. Nah, untuk itu penting ya, dalam kita memahami agama Allah ini, mempelajari dengan baik, begitu, ya, bahwa kompleksitas kehidupan mendorong kita harus mau belajar agama ini. Tadi, kalau kita perhatikan petunjuk itu, ada yang formal memang tertulis di dalam Al-Quran, tapi petunjuk atau agama ini juga ada yang tertulis di dalam alam ini. Maka ada orang yang pelajarinya dari alam ini, ada orang yang pelajarinya dari Al-Quran ini. Hakikatnya mari kita pelajari itu. Ya. Jadi diingatkan, karena kapasitas yang berbeda inilah, ya, memang harus kita saling tolong-menolong, bekerja sama, berkolaborasi. Ada peran masing-masing. Maka diingatkan, harus terus memperdalam pengetahuan kita, pengetahuan agama, baik yang ada petunjuk di dalam Al-Quran, maupun yang ada di alam ini, saling berbagi nantinya. Untuk apa? Agar kita semua saling menjaga diri.
begitu ya. Nah, alam yang luar biasa ini itu menjadi petunjuk bagi kita. Kan dikatakan ada Al-Quran, ada alam. Dikatakan tadi penciptaan manusia itu sudah begitu ya, fi ahsani taqwimnya, begitu sebaik-baiknya, sempurnanya. Namun manusia banyak yang tidak tahu bahwa alam ini penciptanya jauh lebih luar biasa. Banyak pengetahuan di sana. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa sungguh dalam penciptaan langit dan bumi ini, wahtilafil laili wan nahar, dalam perguliran malam dan siang. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar. Rilayati liulil albab. Sebetulnya di sana itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi agama itu ya memang lahir dibawa oleh Rasul, ada yang memang formal, diberi contoh. Tapi di alam ini pun petunjuk agama itu tersirat. Dan itu hanya bisa diperoleh atau difahami oleh orang yang berakal, berpikir, mau belajar. Di sanalah, untuk itu apa? Sudah dibekali manusia dalam penciptaannya yang berbeda dari makhluk lainnya, kemampuan akal ini. Walaupun manusia berusaha untuk membuat artificially ya, tiruan, ya, replikasi, ya, ada hal yang sampai sekarang tidak akan tergantikan. Maka Allah pun telah mengingatkan kita dalam memperoleh petunjuk menjalankan agama ini memang harus berakal. Demikianlah kurang lebih hal-hal yang mungkin dapat kita renungkan dengan baik ya. Nah, dari agama ini sebetulnya ya, kalau kita perhatikan ya, diciptakan, diberi fasilitas untuk kehidupan, dan memperoleh fasilitas tadi harus difahami, dipelajari, begitu. Nah, untuk menjalankan amanah, diciptakannya di bumi, karena memang materialnya dari bumi, hidup harus menggunakan materi di bumi, untuk menjaga bumi ini kembali. Katakan diciptakan sebagai apa? Sebagai khalifah. Pengertian khalifah dapat dimaknai sebagai pemimpin, karena paling tidak, bagi dirinya sendiri pun dia harus terpimpin. Terpimpin oleh agama, ya. Paling tidak bagi dirinya sendiri, karena suatu saat apa yang dijalankan ini akan diminta pertanggungjawaban. Layaknya pemimpin, semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, paling tidak dirinya sendiri. Namun disadari bahwa manusia diciptakan tadi berpasang-pasangan, bermasyarakat, ada interaksi antar manusia. Kepemimpinan dirinya sendiri ini paling tidak akan membuat dirinya baik dalam berinteraksi. Yang nanti resultannya tentu akan ada interaksi antar kepemimpinan diri. Tapi kunci pentingnya adalah, kalau orang berbicara pemimpin selalu melihat ya, dalam pandangan keluar memimpin banyak orang, marilah kita berlatih untuk memimpin diri sendiri dahulu. Memimpinnya itu apa? Dengan petunjuk tadi yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitasnya. Betapa luar biasa kalau kita pahami kembali ya dari penciptaan manusia ini. Manusia diciptakan dari material ya, yang tidak ada beda-bedanya dengan makhluk yang lain, untuk memahamkan ya bahwa tidak boleh sombong kita. Peliharalah material bumi ini akan menjadi materi yang menjaga kehidupan kita, dan diberi fasilitas oleh Allah. Petunjuknya oleh agama. Agama ini pun untuk diterima di faham manusia dihadirkan Rasul. Untuk petunjuk utama, paling tidak tadi dalam menjalankan amanah ya, hidup di bumi ini, selama hidup ini memimpin diri sendiri paling tidak gitu, dengan menggunakan petunjuk. Tentu dalam konteks lebih luas, kalau kita akan memimpin orang lain pun, pimpin diri sendiri menggunakan petunjuk agama tadi, maka memimpinlah dengan petunjuk agama tadi.
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pimpinlah diri sendiri dengan baik, begitu. Kalau kita dapat memimpin diri sendiri dengan baik dengan mematuhi petunjuk tadi, insya Allah tentunya memimpin orang lain pun tidak akan menyimpang dari petunjuk tadi, interaksi antar manusianya. Jadi itu makna yang dapat kurang lebih kita pahami, kita ambil dengan menelusur kembali, mengingat kembali, memikirkan kembali penciptaan manusia ini, perjalanannya, lalu agama sebagai petunjuk yang Allah berikan sebagai fasilitas kita dalam menjalani kehidupan, untuk menjalankan amanahnya sebagai khalifah, memimpin ya, khalifah di muka bumi ini, paling tidak memimpin diri sendiri, gitu ya. Sebab pada saat dia mampu memimpin diri sendiri dengan baik, dengan menggunakan petunjuk Allah dengan agama tadi, insya Allah interaksi dengan makhluk lainnya pasti akan terjadi resultante kepemimpinan yang memang didasarkan pada Al-Quran. Demikianlah kaitan, salah satu hikmah yang dapat kita ambil antara keterkaitan manusia dan agama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas lewat interaksi yang singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mengambil paling tidak mengambil berbagai hikmah dari apa yang kita pelajari tentang penciptaan manusia, keberadaan manusia, fasilitas yang Allah berikan lewat agama kita, yang ada dalam Al-Quran, maupun petunjuk-petunjuk yang ada dalam alam ini, agar kita dapat menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi ini, paling tidak memimpin diri sendiri dengan baik, dengan mengikuti petunjuk agama Allah. Jika ada hal yang kurang dari penyampaian saya, maaf. Jika ada kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.